Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama komunikasi bisnis yang akan membahas tentang professional communication in a digital social mobile world. Nama kelompok dari kelompok pertama yaitu 1. Deva Ayuni, 2. Nasya Amalia Azahra, 3. Rian Mardiantoyo. Dan untuk pembahasannya yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh Nasya Amalia yaitu saya sendiri, yang kedua akan dijelaskan oleh Deva Ayuni dan yang ketiga akan dijelaskan oleh Rian Mardiantoyo. Komunikasi profesional dalam dunia digital, sosial, dan seluler. Komunikasi close-up di KLM. KLM berada di garis depan industri penerbangan di Eropa dan merupakan maskapai penerbangan tertua di dunia yang masih beroperasi dengan nama aslinya. Pelanggan adalah jantung bisnis KLM dan perusahaan bangga menawarkan produk inovatif dan pengalaman yang aman, efisien, berpusat pada pelanggan. Memahami mengapa komunikasi itu penting. Komunikasi adalah suatu proses pengiriman dan penerimaan informasi melalui lisan, tulisan maupun simbol-simbol. Setiap manusia perlu berkomunikasi dengan orang lain. Tanpa adanya komunikasi, maka hubungan timbal balik dengan orang lain tidak akan pernah berjalan dengan baik. Komunikasi penting untuk perusahaan, yaitu untuk 1. Rasa kepercayaan yang lebih kuat antara individu dan organisasi. 2. Hubungan lebih dekat dengan komunitas penting di pasar. 3. Peluang untuk pengaruh percakapan, persepsi, dan tren. 4. Peningkatan produktivitas dan penyelesaian masalah lebih cepat. 5. Hasil keuangan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih tinggi bagi investor. 6. Peringatan lebih awal tentang potensi masalah dari peningkatan biaya bisnis hingga masalah keselamatan kritis. 7. Pengambilan keputusan yang lebih kuat berdasarkan informasi yang tepat waktu dan dapat diandalkan. 8. Pesan pemasaran yang lebih jelas dan persuasif. 9. Keterlibatan karyawan yang lebih besar dengan pekerjaan mereka yang mengarah pada kepuasan karyawan yang lebih tinggi dan pergantian karyawan yang lebih rendah. Apa yang membuat komunikasi bisnis efektif? 1. Memberikan informasi yang praktis. 2. Memberikan fakta daripada kesan yang tidak jelas. 3. Menyajikan informasi secara ringkas dan efisien. 4. Menjelaskan harapan dan tanggung jawab. 5. Memberikan argumen dan rekomendasi yang meyakinkan. Komunikasi sebagai seorang profesional. Profesionalisme adalah kualitas kinerja pada tingkat tinggi dan berlaku dengan tujuan dan kebanggaan. Itu berarti melakukan lebih dari sekedar menghabiskan waktu dan mengumpulkan gaji. Terdapat 6 elemen menjadi seorang profesional dalam berkomunikasi, yaitu menjadi yang terbaik, dapat dipercaya, bekerja sama, sopan dan peduli lingkungan, berpikir positif, dan beretika. Memahami apa yang diharapkan pemberi kerja dari Anda, mengenali kebutuhan informasi, menggunakan teknik pencarian yang efisien untuk menemukan sumber informasi yang dapat dipercaya, terutama dari sumber online, dan menggunakan informasi yang dikumpulkan secara etis. 2. Mengorganisir ide dan informasi secara logis dan lengkap. 3. Mengekspresikan ide dan informasi secara koheren, persuasif, dan ringkas. 4. Secara aktif mendengarkan orang lain. 5. Berkomunikasi secara aktif dengan orang-orang dari berbagai latar belakang dan pengalaman. 6. Menggunakan teknologi komunikasi secara efektif dan efisien. 7. Mengikuti standar tata bahasa, ejaan, dan aspek lain dari menulis dan berbicara berkualitas tinggi yang diterima. Komunikasi dalam konteks organisasi. Setiap organisasi juga memiliki jaringan komunikasi informal yang sering disebut selentingan atau rumor mill, yang mencakup semua komunikasi yang terjadi di luar jaringan formal. Beberapa dari komunikasi informal ini terjadi secara alami sebagai akibat dari interaksi karyawan di tempat kerja dan dalam lingkungan sosial, dan beberapa terjadi ketika jaringan formal tidak memberikan informasi yang diinginkan karyawan. Proses komunikasi. Yang pertama yaitu model komunikasi dasar. 1. Pengirim mengkodekan ide sebagai pesan. 2. Pengirim menghasilkan pesan dalam media yang dapat ditransmisikan.
Yang kedua yaitu model komunikasi sosial, suatu gagasan berpindah dari satu pengirim ke satu penerima. Dalam arti yang lebih besar, ini juga membantu mewakili sifat tradisional dari banyak komunikasi bisnis, yang terutama ditentukan oleh pola pikir penerbitan atau penyiaran. Untuk komunikasi eksternal, sebuah perusahaan mengeluarkan pesan yang ditulis dengan hati-hati kepada audiens massal yang tidak memiliki banyak pilihan untuk menanggapi pesan tersebut atau mulai pesan mereka sendiri. Mengetahui proses komunikasi. Menurut Courtland L. Booth dan John V. Till dalam Business Communication Today, proses komunikasi terdiri atas 6 tahap, yaitu pengirim mempunyai suatu ide, pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan, pengirim menyampaikan pesan, penerima menerima pesan, penerima menafsirkan pesan, penerima memberikan tanggapan dan mengirim umpan balik kepada pengirim. Hambatan dalam komunikasi ada 4. Yang pertama, kebisingan dan gangguan. Yang kedua, pesan bersaing. Yang ketiga, filter. Yang keempat, saluran rusak. Revolusi seluler. Revolusi seluler adalah perubahan paling besar dan menyeluruh setelah internet perusahaan. Menyadari ini dan memulai basis pelayan menuju aplikasi dan mobil yang komunikatif dan canggih. Semakin banyak media sosial, beberapa ahli memprediksi bahwa komunikasi seluler akan mengubah sifat bisnis dan komunikasi bisnis. Menggunakan teknologi untuk meningkatkan komunikasi bisnis ada 4. Yang pertama, membuat teknologi dalam ruang lingkup perspektif. Yang kedua, menjaga atas informasi yang berlebihan. Yang ketiga, menggunakan teknologi untuk hal yang produktif. Yang keempat, terhubung kembali dengan orang-orang. Menanamkan etika dan komunikasi legal. Ada 4. Yang pertama, plagiat. Yang kedua, tidak menampilkan angka secara tepat. Yang ketiga, menghilangkan informasi penting. Yang keempat, tidak dapat menghormati privasi dan menyembunyikan informasi. Kesimpulan, perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia, tak terkecuali dalam hal interaksi manusia. Kemajuan teknologi membuat komunikasi semakin mudah. Ketika kita tidak bisa bertemu langsung, tetaplah berhubungan. Adanya fasilitas komunikasi seperti media sosial dan instant messenger yang digunakan untuk chatting membuat smartphone banyak diminati oleh kalangan anak muda, khususnya remaja. Apalagi sekarang sudah banyak aplikasi untuk berkomunikasi yang bisa diunduh secara gratis dengan fasilitas yang lebih detail seperti pengirim foto dan pesan suara. Baik, itulah sedikit penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.